Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Adiwijaya. Saya di sini ingin dan akan mempresentasikan poster saya yang bertemakan dengan pembangkit listrik tenaga yang dapat diperbarui. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Di Indonesia ini pasti banyak polusi udara karena di Indonesia ini banyak pabrik-pabrik, khususnya di Jawa Timur ada pabrik di Sidoarjo, di Surabaya, dan kota-kota industri lainnya. Dan pasti penyuplai utama dari pabrik-pabrik tersebut adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga batu bara. Dan batu bara terkenal akan polusinya yang sangat hebat. Dan kan sudah jelas pembangkit listrik tenaga batu bara dan pabrik-pabrik di Surabaya dan Sidoarjo itu pasti polusinya sangat banyak. Dan karena itu pasti ada alternatif lainnya. Yang pertama adalah PLTA itu. PLTA angin itu sangat terkenal di Indonesia karena angin di Indonesia itu sangat berhembus-hembus kencang. Dan angin di Indonesia itu sangat sejuk. Nah, alasan lainnya adalah PLTA angin dapat diterapkan dengan mudah di daerah-daerah terpencil pun dan lebih ramah lingkungan, jelas gitu. Karena angin itu tidak dapat habis dan pasti akan selalu ada di dunia ini. Dan cara kerjanya PLTA angin cukup simpel, yaitu dengan menggerakkan kincir angin yang ada di atas tiang itu lalu akan berputar. Nah, energi kinetik dari putaran itu akan dirubah menjadi listrik, dan listrik itu akan disalurkan ke masyarakat. Dan yang kedua adalah PLTGA atau yang disebut dengan gelombang air laut. Gelombang air laut sebenarnya sangat jarang ditemui di negara-negara berkembang. Lebih seringnya di negara-negara maju ya, seperti Jepang, seperti Jerman, mungkin seperti itulah. Karena PLTGA ini sangat sulit cara untuk membuat langkah awalnya, karena biaya awalnya sangat besar, namun untuk jangka panjang sangat baik karena jelas gelombang air laut itu tidak akan habis dan akan selalu ada untuk seluruh masyarakat. Dan listrik yang dihasilkan pun tidak main-main, bisa sampai 2 terawatt. Dan PLTGA ini sebenarnya sudah ada rencana dari PLN, namun sekarang masih sebatas penelitian. Dan cara kerjanya yaitu dengan cara merubah energi kinetik yang dihasilkan gelombang air laut itu menjadi listrik dan akan disimpan dan lalu akan disalurkan ke masyarakat. PLTGA ini sangat ramah lingkungan, jelas, dan sangat direkomendasikan untuk skala panjang oleh negara-negara yang maju. Dan yang terakhir adalah PLT tenaga surya. Panel surya atau tenaga surya atau yang disebut dengan solar panel itu terdengar sangat sering di orang Indonesia, karena orang Indonesia itu beberapa ada yang memiliki di rumah-rumah, dipasang di atas rumah, dan di lebih umumnya itu di jalan-jalan untuk penerangan jalan. Dan penerangan jalan yaitu biasanya di atas penerangan jalan itu ada panel surya. Karena kenapa kok harus pakai panel surya? Karena panel surya itu sangat ramah lingkungan, jelas, karena pakai sinar matahari dan pengaplikasikannya pun sangat mudah. Dan cara kerjanya panel surya yaitu dengan membuat energi cahaya itu menjadi listrik dan disimpan di baterai panel surya itu. Karena itu panel surya dapat digunakan pada siang hari, malam hari, sore hari, dan lain-lain dan lain waktu. Panel surya terdengar sangat menjanjikan, namun di Indonesia ini sangat terbatas karena harganya yang sangat mahal dan biaya operasiannya yang sangat mahal. Dan tenaga surya ini sebenarnya hanya untuk skala kecil, hanya untuk skala rumah yang cocok.
Dan itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.